Ya, ini capaian pembelajarannya. Jadi ini tujuan akhir yang ingin dicapai. Jadi ini menjadi acuan bagi teman-teman mahasiswa nanti pada saat belajar saya harus bisa apa, saya harus melakukan apa, kemudian hasil akhirnya nanti berupa apa. Ini yang nanti kita pakai sebagai acuan capaian pembelajaran kita, termasuk di dalam proses penilaian. Jadi mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teori dasar logika dan struktur didik untuk mendukung pemodelan penganalisaan masalah. Di mana capaian ini pengukurannya, penilaiannya nanti bukan cuma kemampuan paham dan bisa, tapi lengkap. Mulai dari kognitif, psikomotor, dan afektif. Kognitif ini adalah pengetahuan yang kemarin mungkin saya di salam kampus saya katakan tahu, ya, Anda tahu, ya, teorinya tahu, bisa mengerjakan, bisa. Ya. Tapi selain tahu, ya, memilih metode cara menyelesaikan masalah pakai yang mana, memilih, kemudian melakukan, menganalisis, itu adalah kognitif. Tapi kemudian ada psikomotor. Ya, psikomotor ini adalah kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Jadi ini lebih kepada keterampilan, skill teknis. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sudah tahu teorinya, pada saat kemudian ada diberikan sebuah kasus, masalah, bisa nggak menyelesaikan? Nah ini psikomotornya. Anda diajari cara menghitung, 1 ditambah 1, ya, sama dengan 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Tapi kemudian diberikan sebuah contoh kasus. Ini kamu dapat uang dari kakek sebesar 500.000, kemudian dapat uang dari ayah 200.000, tapi kamu tadi jajan sekian ribu, jadi uangmu berapa? Nah itu ada praktek. Ya itu adalah psikomotornya, kasus gitu ya. Kemudian selain kognitif, psikomotor juga afektif. Proses pembelajaran itu lebih utama sebenarnya adalah mengasah karakter mahasiswa. Jadi apalagi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu target akhirnya itu bukan masalah nilai-nilai A, B, C. Itu kan pada akhirnya itu hanya sekedar sebuah catatan profil penjenengan yang tertuang dalam secari kertas. Gitu. Pada akhirnya nanti pada saat bekerja ya, kalau sudah bekerja ya angka-angka itu ya tidak akan menjadi pertimbangan jenjang karir penjenengan. Gitu ya. Angka-angka itu akan dipakai hanya pada saat membuka pintu. Tetapi bukan berarti tidak penting. Angka-angka itu juga penting karena apa? Karena angka-angka itu adalah profil dari kompetensi penjenengan semua gitu ya. Nah itu yang penting. Tetapi di luar angka-angka maka ada afektif. Jadi kemampuan terkait dengan sistem nilai dan sikap, attitude. Ya. Bagaimana kemampuan pribadinya, sosialnya, religiusnya seperti apa. Maka di dalam proses penilaian nanti ada beberapa penilaian, ada nilai tugas, ada nilai UTS, ada nilai UAS. Itu sama, penilaiannya afektifnya juga ada. Jadi saya menganggap bahwa teman-teman ini adalah pribadi-pribadi yang sudah dewasa karena mahasiswa ya. Nah, karena dewasa maka ada beberapa poin terkait dengan penilaian kedewasaan penjenengan. Orang dewasa itu yang jelas dia tidak mau menyakiti dirinya sendiri. Orang dewasa itu bertanggung jawab. Orang dewasa itu adalah taat aturan. Orang dewasa itu dia komitmen, punya attitude, itu adalah orang dewasa. Ya. Sehingga di dalam proses pembelajaran pun nanti kita akan mengarahkan penjenengan melatih, kita akan mengasah ke sana.
kedewasaan di dalam berpikir terutama. Jadi ada tanggung jawab, ada penilaian dari tanggung jawab. Penilaian tanggung jawab dari mana? Nah, biasanya nanti menilai afektif itu saya lebih banyak ke penilaian di tugas. Jadi tugas mahasiswa itu memang ada nilai kognitif sama psikomotornya, itu untuk melatih kognitif sama psikomotor, tapi penilaiannya lebih kepada aspek afektifnya. Apakah Anda mengerjakan tugas dengan benar, dengan tanggung jawab? Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Jadi pokoknya ditulis saya, yang penting ngumpul ke, nah, itu kan menggugurkan kewajiban. Apakah teman-teman mahasiswa bertanggung jawab mengerjakan tugas itu sesuai waktu yang ditentukan, atau terlambat, atau bahkan tidak mengumpulkan? Nah itu. Kalau sesuai waktu ya berarti dia bertanggung jawab dan sekaligus disiplin. Kalau dia melewati batas waktu, oke, dia bertanggung jawab tapi tidak disiplin. Dia tidak mengumpulkan, berarti dia tidak bertanggung jawab sekaligus tidak disiplin. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi sebuah penilaian kita. Termasuk bagaimana apakah teman-teman mahasiswa di dalam mengerjakan tugas itu sesuai dengan format. Panduannya dibaca enggak? Ya, panduannya atau hanya asal aja? Hanya asal. Kemudian apakah hanya sekedar copy paste? Ya, atau yang dikerjakan walaupun belum tentu benar. Saya lebih suka menilai mahasiswa itu dari progres, bukan benar atau salah, tapi dari progresnya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ada mahasiswa yang mengerjakan tugas, dia kerjakan sendiri, walaupun hasilnya belum bisa 100% benar, tapi terlihat bahwa dia mengerjakan sendiri. Saya bisa melihat itu. Ya. Saya sudah 26 tahun ngajar, jadi sudah tahulah karakter hasil pekerjaan tugas mahasiswa itu. Ini hasil copy paste, apakah ini hasilnya nirun koncone atau ini ngerjakan sendiri. Gitu. Saya lebih memberikan apresiasi kepada teman-teman yang mengerjakan sendiri walaupun hasilnya belum optimal, belum maksimal, dibandingkan teman-teman mahasiswa yang mengerjakan tugas tapi hasil copy dari temannya yang lain atau copy paste dari internet. Di dalam penilaian saya sederhana kok. Tugas itu saya tidak akan menilai benar salah. Ya, saya akan nilai progresnya aja. Kalau dia ngerjakan sendiri walaupun hasilnya belum benar, 60% benarnya, ada yang teman yang lain mengerjakan 100% benar, tapi terindikasi bahwa ini dia tidak mengerjakan sendiri, maka nilainya yang 100% tidak mengerjakan sendiri tadi nilainya C, tapi yang mengerjakan sendiri tapi belum optimal, mungkin B atau B plus atau bahkan A. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya tidak mengukur benar salahnya? Karena pada akhirnya nanti pengetahuan itu akan berkembang. Pada saat kita pelajari sekarang ini sebenarnya adalah mempersiapkan kita semuanya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Maka tadi di form Google Form saya minta Anda menuliskan apa sih rencana Anda dalam 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena yang kita pelajari saat ini bukan untuk saat ini. Yang kita pelajari adalah untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan untuk lebih di masa tua kita nanti. Kemudian ada penugasan, nanti ada tugas juga. Jadi tugas ini berfungsi untuk melatih dan mengukur pemahaman dan keterampilan. Ya. Setiap penugasan dari dosen disertai dengan pedoman, pelaporan, dan rubrik assessment. Jadi nanti ada format laporannya seperti apa, jadi tetap harus diikuti. Ya. Kemudian perhatikan batas waktu pengumpulan. Ya. Kemudian nanti dosen akan memberikan ulasan pekerjaan, bisa ulasannya dalam bentuk secara individual atau secara klasikal. Secara individual tergantung nanti tugasnya apa. Gitu ya. Kalau tugas project ya biasanya saya individual, tapi kalau tugasnya sama ya biasanya saya akan memberikan ulasan secara klasikal.
Kemudian penilaian tugas, nah ini yang tadi saya katakan. Di dalam penilaian tugas itu bukan masalah benar atau salah. Tugas itu melatih dan mengukur keterampilan, pemahaman dan keterampilan. Penilaiannya itu terkait dengan afektif. Apakah Anda mengerjakan tugas sesuai dengan pedoman tidak? Bagaimana waktu pengumpulan pekerjaannya? Rapi tidak? Nah, rapi ini kan kaitannya dengan keseriusan dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana proses prosedur menjawab atau mengerjakan tugas itu. Dan yang terakhir adalah originalitas. Apakah Anda mengerjakan sendiri, apakah Anda hanya menjahit kain perca. Saya ibaratkan menjahit kain perca, kalau Anda ambil di internet sana sini kemudian ditempel-tempel itu menjahit kain perca itu. Ya, dan ini akan menjadi penilaian di dalam tugas ini.